Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadan, serta pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Baik, selamat malam, Assalamualaikum. Saya akan ke Mas Kurnia terlebih dahulu, mungkin. Mas, kita tahu ya, ini keputusan pemerintah cukup memberikan angin segar, turut diapresiasi bahwa mencabut izin dari 28 perusahaan yang dinilai memiliki andil dalam peristiwa bencana di 3 provinsi di Sumatera tersebut. Nah, pertanyaannya, apa saja sih rincian jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ke-28 perusahaan ini? Ya, yang pertama harus kita lihat bahwa secara historis Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Aturan itu diundangkan pada tanggal 21 Januari 2025. Artinya, kalau kita flashback ke belakang, itu 3 bulan setelah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran dilantik. Itu menandakan secara historis fokus pemerintah itu benar ada pada penertiban kawasan hutan demi melindungi 4 hal. 1, tentu lingkungan hidup. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman hayati. 3, perekonomian negara. Dan 4, melindungi masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita cermati di dalam Perpres tersebut ada 3 jenis hutan yang difokuskan dalam Satgas PKH ini, produksi, lindung, dan konservasi, di mana di antara 3 ini terdapat kawasan hutan yang melindungi hajat hidup masyarakat dari peristiwa bencana. Dan kalau kita lihat selama ini, kinerja dari Satgas PKH, mereka sudah berhasil menjatuhkan denda sebesar 2,34 triliun denda administratif kepada pihak-pihak, baik perorangan maupun korporasi yang menyalahgunakan izin di kawasan-kawasan hutan tersebut. Apalagi yang jadi catatan penting, banyak pertanyaan, kalau sudah dijatuhkan denda administratif, apakah bisa atau menghapus proses pidananya? Dan itu sudah dijawab di dalam Perpres 5 tahun 2025, pasal 7, bahwa penjatuhan denda sama sekali tidak menghapus dapat dipidananya pelaku. Tinggal kita lihat ke depan, proses ini tentu tidak berhenti, akan ada sekuel-sekuel lanjutan dari penegakan hukum tersebut. Kalau tadi masuk pada pertanyaan apa saja yang dilanggar, tentu kalau kita merujuk pada Perpres 5 tahun 2025, dijelaskan secara rinci. Misalnya, mendapatkan izin dari proses yang melanggar hukum. Itu satu alasan yang dapat dimintakan sanksi administratif oleh Satgas PKH yang kemarin baru saja dilansir temuannya oleh Menteri Sekretariat Negara. Saya rasa itu, Mbak. Baik. Nah, terkait dengan hal ini kita juga akan melihat dari perspektif hukum pidananya ya. Sudah ada Prof. Suparji. Prof, apakah dengan diberikannya hukuman dalam tanda kutip ya, pencabutan izin secara kolektif ini ada potensi akan digugurkan mungkin dalam PT UN atau seperti apa analisa Anda mengenai keputusan pemerintah untuk mencabut izin dari 28 perusahaan yang dinilai ada andil dalam bencana ekologis di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat itu? Ya, pertama tentunya kita mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo. Ini sebuah langkah yang tegas, jelas ya, menertibkan para pemilik izin usaha yang telah memberikan dampak yang luar biasa pada banjir di 3 provinsi tersebut. Dan kalau kita cermati dari penjelasan Pak Menteri Sekretaris Negara bahwa sederet dosa perusahaan yang izinnya dicabut itu antara lain yaitu melakukan kegiatan di luar wilayah izin yang diberikan, melakukan kegiatan usaha, hutan lindung, dan juga pelanggaran berhubungan dengan kewajiban perusahaan kepada negara. Jadi banyak dosa-dosa yang dilakukan. Nah,
tentunya saya setuju dengan Mas Kurnia tadi bahwa jika ada unsur pidananya, maka tidak boleh berhenti dengan tindakan administratif ini. Karena jelas itu ada indikasi-indikasi yang perlu didalami, yaitu terkaitan dengan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan kepada negara. Apakah ada unsur kerugian negara atau ada unsur tentang merugikan perekonomian nasional. Ini bisa belajar dari kasus timah, yang kemudian kita bisa mencermati bagaimana kerusakan lingkungan. Kalau Mbak Surya nanyakan tentang apakah ini berpotensi digugat di petun, saya kira potensi itu tidak terlalu signifikan untuk kemudian menyebabkan misalnya pencabutan tadi dibatalkan oleh petun. Karena saya kira bahwa Presiden sudah memperhatikan dua hal setidaknya penerbitan keputusan tadi itu, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Karena celah dari sebuah keputusan pejabat tata usaha negara ketika digugat dalam petun adalah dua alasan, yaitu apakah ada unsur melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian melanggar asas umum pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sudah dalam koridor itu dan memiliki tujuan yang mulia, yaitu bagaimana menyelamatkan lingkungan, bagaimana mencegah kerusakan yang lebih dahsyat di masa yang akan datang, dan kita tentunya juga berapresiasi pada Satgas PKH yang kemudian telah secara signifikan melakukan recovery aset dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Dan kita berharap juga langkah-langkah tegas dari Satgas PKH untuk melakukan proses-proses hukum pidana, karena katanya tinggal tunggu waktunya saja. Jika ada unsur pidananya maka perlu dilakukan gitu. Ya. Baik, nah kalau begitu Mas Kurnia mengapresiasi langkah tegas dari pemerintah ini, apakah dengan artinya setelah diumumkan kemarin 28 perusahaan baik di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ini dicabut izinnya, sudah seketika berlaku, begitu dibacakan artinya saat ini, per detik kita berbicara ini tidak lagi ada aktivitas kegiatan di 28 perusahaan itu, bisa dipastikan seperti itu atau bagaimana? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Mensesnek kemarin pasti sudah ada aksi sebelumnya. Apalagi angka yang disampaikan itu sangat rigid terkait dengan denda administratif itu 2,34 triliun yang sudah berhasil dijatuhkan oleh Satgas PKH, dan juga data-data terkait dengan keberhasilan penertiban dan menguasai kembali seluas 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Juga dari sana tentu jadi pertanyaan ketika sudah dikembalikan, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan kemarin sudah dijelaskan, sebesar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia, dan 81.793 hektar diantaranya berada di Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Jadi concernnya selain penjatuhan sanksi administratif adalah aspek pemulihan. Yang sudah dirusak harus dipulihkan kembali. Itu menjadi tanggung jawab dari tim Satgas PKH. Juga ingin saya tambahkan, tentu karena proses ini pasti menghadapi tantangan, baik kemarin ketika setelah dibentuk maupun ke depan. Maka dari itu, pada tanggal 24 Desember 2025, Presiden secara tegas mengatakan bahwa tidak boleh ragu, tidak boleh pandang bulu, jangan mau dilobi, karena pekerjaan Satgas PKH ini mulia terkait dengan penegakan hukum, memulihkan lingkungan, dan terpenting melindungi masyarakat. Saya rasa itu.
Baik, nah menyinggung terkait dengan aspek pemulihan lingkungan ini menjadi sangat penting. Anda juga tadi merinci mengenai ada bagian-bagian dari lahan yang akan diprioritaskan. Seperti salah satunya saya catat di sini 900.000 hektar akan menjadi hutan konservasi. Pertanyaannya Prof. Suparji, di tengah izin yang sudah dicabut ini, apakah perusahaan tersebut izinnya sudah dicabut masih bisa dimintai pertanggungjawaban untuk turun andil dalam pemulihan lingkungan? Bagaimana kira-kira ini perspektif hukumnya melihatnya? Ya, saya kira bahwa jika perusahaan tadi itu selama beroperasi tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemulihan ya, kawasan hutan tadi itu, maka harus ditagih, maka harus dibayarkan. Jadi ini juga harus diwaspadai, jangan sampai bahwa ini menjadi modus menghilangkan kewajiban sebelumnya. Jadi ini harus diidentifikasi apakah sekedar dosa-dosa yang disebutkan tadi itu atau ada dosa-dosa lain yang kemudian bahwa itu kemudian harus segera ditebusnya. Jadi menurut saya menjadi penting dan tidak hanya berhenti pada pencabutan izin usaha, tetapi harus diminta pertanggungjawaban secara komprehensif atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang misalnya apakah dana reboisasinya itu dilaksanakan atau tidak, apakah setoran tentang keuangan pada negara dilakukan atau tidak, apakah kemudian pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dilakukan atau tidak, atau misalnya apakah ada CSR yang dipenuhi atau tidak. Jadi ini jangan sampai hanya berhenti pencabutan, tetapi ada pertanggungjawaban atas perbuatan yang sengaja atau lalai melanggar hukum. Karena kalau hanya dicabut dan sudah menikmati hasilnya, maka mungkin akan senang. Tetapi kalau kemudian dicabut, tetapi kemudian dibebani dengan pertanggungjawab yang belum dipenuhi, maka itu adalah akan semakin menimbulkan suatu efek pemberdayaan dan edukasi pada yang lain. Dan menurut saya juga penting Presiden beserta jajarannya mulai mengidentifikasi secara serius tentang izin-izin usaha di tempat yang lain. Jangan sampai menunggu ada banjir-banjir baru, tetap ditertibkan perusahaan-perusahaan yang ada sejumlah dosa yang dilakukan itu. Baik, nah menyambung dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi, ada langkah lanjutan. Pertanyaannya Mas Kurnia, apakah dengan dilakukannya pencabutan izin 28 perusahaan yang di bidang kehutanan ini ya, ini akan menjadi pintu bahwa pemerintah di tahun 2026 ini juga akan mengevaluasi izin-izin dari perusahaan-perusahaan lain yang terjadi di sektor kehutanan, pertambangan, dan juga perkebunan mungkin agar jangan sampai keburu ada peristiwa baru diperiksa. Seperti apa? Ya, Satgas PKH ini menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih sadar lagi betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dan itu dituangkan atau diimplementasikan oleh pemerintah pada bulan Januari dengan membentuk Satgas PKH. Tentu, temuan dan langkah Satgas PKH tidak berhenti saat diumumkan capaian oleh Menteri Sekretaris Negara. Ke depan tentu tim tetap akan bekerja dan menjamin aspek transparansi karena akan selalu dikabarkan dari tim kepada masyarakat. Dan tadi saya masuk sedikit pada apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji terkait dengan kelanjutan penegakan hukum. Maka dari itu, di dalam Satgas PKH ini ada dua instansi penegak hukum. Ada Kejaksaan Agung, ada Kepolisian Republik Indonesia. Dan dua lembaga ini berdasarkan undang-undang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti jika kemudian ada aspek pidana di sana. Karena ini dijatuhkan denda administratif. Ketika dijatuhi sanksi administratif, sepertinya akan ada sequel lanjutannya. Maka dari itu kita berharap agar Satgas PKH dapat bekerja dengan baik ke depan dan ini menunjukkan komitmen penegakan hukum yang serius dari Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Baik, apresiasi sekali lagi kepada pemerintah untuk langkah tegasnya dalam kinerja Satgas PKH dan kita akan kawal terus ya bagaimana implementasinya seperti ada kata Prof. Suparji, jangan berhenti hanya di sini, kejar pertanggungjawabannya secara komprehensif, bahkan ada evaluasi lanjutan untuk izin-izin yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, Prof. Suparji dan juga Mas Kurnia, salam sehat, selamat kembali beraktivitas.